Hey dude, nama aku Iki dan selamat datang di channelku. Kalau kita bicara tentang foto, itu artinya kita membicarakan adalah satu gambar, di mana satu gambar itu yang bisa kita kenang di masa yang akan datang. Seperti foto selfie, foto bersama teman, dengan momen-momen tertentu yang bisa kita abadikan. Tapi kalau kita bicara tentang foto postmortem, itu adalah foto yang lumrah pada zaman era Victoria di abad ke-19, di mana foto postmortem itu hanya diambil ketika orang-orang yang dicintai telah meninggal. Nah, aku mau ajak kalian untuk bisa mengulas misteri kayak anak hilang, terus juga foto penampakan yang pada saat itu menggunakan kamera yang nggak seperti sekarang. Selengkapnya hanya di channel Iki Scarlett. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share ke sosial media yang kamu punya, agar kamu dan teman-temanmu bisa hororisme bareng. Nah, sebelum cerita, alangkah serunya kalau kalian matiin lampu, diem di kamar, selimutan, apalagi pakai handsfree. Itu bakal nambah jauh merasakan suasana seremnya. Dan langsung aja ke cerita pertama. Yang cerita pertama adalah Loana Aka The Bloodthirster. Nah, jadi Loana ini adalah seseorang perempuan yang diperkirakan berusia 27 tahun. Dia telah meninggal karena meminum darahnya sendiri. Menurut sumber foto yang diambil pada tahun 1909, foto yang dikabarkan memiliki reputasi buruk selama 108 tahun ini, dengan latar belakang yang masih diperdebatkan, wanita yang diperkirakan berusia 27 tahun berasal dari kota Timisoara, Rumania. Diklaim meninggal karena meminum sejumlah darahnya sendiri, dikarenakan mengikuti ritual bernama okultisme. Dikabarkan telah menjadi praktisi Zoroastrianisme yang taat. Salah satu agama yang terorganisir paling tua di dunia ini berasal dari Persia kuno. Nah, desas-desus wanita muda ini menyembah setan dan juga meminum darah anak-anak setempat. Pada tanggal 21 Oktober 1909, masyarakat menemukan di rumahnya adanya simbol-simbol okultisme yang aneh. Adanya patung dan juga piala sakramental yang diduga sebagai media untuk meminum darah tersebut. Nah, jadi dari kisah Loana ini menimbulkan dua teori kontroversi yang kuat. Yang pertama, Zoroaster. Nah, Zoroaster ini adalah panggilan Zionis bagi para pengikut okultisme. Jadi Zoroaster ini sering dianggap sebagai penyihir dikarenakan melakukan ritual-ritual meminum darah anak-anak setempat. Mereka diusir dari kota Timisoara tersebut. Itu teori pertama. Dan teori kedua adalah Loana ini bukan penyihir, tapi dia sedang berusaha untuk melakukan usaha bunuh diri dengan ritual-ritual yang aneh. Menurut teman-teman gimana?
Di cerita selanjutnya, aku mau bercerita tentang anak kecil dengan mata hitam yang sering dikabarkan menghantui kota London. Cerita ini bermula dari pengalaman pasangan suami istri yang sedang melakukan sebuah perjalanan menuju kota London. Mereka bilang pertama kali mendengar suara cekikikan dari dalam terowongan. Seorang anak yang tingginya tidak lebih dari 1 meter ini muncul dari dalam kegelapan. Mereka pun memperhatikan matanya yang tidak memiliki warna dengan wajah yang pucat. Anak yang bermata hitam ini sering dilaporkan terlihat dalam beberapa tempat di kota London. Mereka bertemu hantu yang diyakini adalah Keno Case di Staffordshire. Ada beberapa laporan yang sama di seluruh kota London tentang keberadaan hantu bermata hitam ini. Ada versi lain yang mengatakan bahwa sore itu ada satu keluarga yang memutuskan untuk berfoto, tetapi saat mereka tiba di rumah, mereka melihat penampakan wajah anak dengan wajah pucat, bermata gelap, dengan mengenakan baju zaman Victoria di belakang anaknya. Mereka pun tidak percaya ketika mereka melihat lebih dekat pada gambar-gambar yang membuat mereka takut. Dan mereka pun ingin tahu lebih banyak tentang anak yang ada pada gambar tersebut. Mereka yakin itu adalah hantu dari zaman Victoria, penampakan yang mungkin terkait dengan pembunuhan anak Raymond pada tahun 1960-an. Akhir-akhir ini ada banyak banget berita tentang kasus penculikan di mana anak-anak yang pernah diculik bertemu keluarganya nih teman-teman. Kayak di negara kita kemarin ada beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu ada berita tentang penculikan anak di Indonesia selama 4 tahun kayak gini. Terus juga di Tibet ada lagi nih di atasnya 25 tahun. Di Cina ada lagi teman-teman, baru aja kemarin beritanya 32 tahun. Nah, dari berita-berita ini mungkin bisa aku bilang ini adalah kasus yang paling lama. Kasus ini terjadi pada tahun 1938. Dari 4 tahun, 25, 32, aku bisa bilang kalau kasus ini adalah kasus yang paling lama. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Di Pennsylvania, seorang anak bernama Mayori West menghilang sejak tahun 1938. Mayori menghilang saat piknik di Hari Ibu bersama keluarganya. Hingga hari ini dia adalah objek pencarian dari salah satu kasus tertua yang belum terpecahkan yang dicatat oleh Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Wali kota setempat mengerahkan 1.000 orang untuk melakukan pencarian yang ternyata tidak membuahkan hasil. Mereka menghubungi otoritas pada tahun 2010, memaksa polisi negara bagian untuk melakukan pencarian atas catatan lama untuk memulai file kasus baru. Kopral Mary mengatakan bahwa pada tahun 2012 lalu polisi negara mengambil pipi untuk DNA dari 2 sepupu di Bradford, mengirim mereka ke kantor Pusat Nasional Anak Hilang dan Tereksploitasi, namun sayangnya mereka tidak berhasil menunjukkan petunjuk apapun. Lalu 2 tahun kemudian pada tahun 2014, seorang karyawan rumah sakit di New York mengetahui kasus ini secara online, menelpon dan mengatakan bahwa mereka memiliki pasien yang bernama Mayori yang jarang dikunjungi oleh keluarganya. Keponakan perempuan itu telah melihat catatan imigrasi dan mengkonfirmasi bahwa beliau lahir pada tahun 1922. Nah, kalau kasusnya terjadi pada tahun 1938, sekarang ini sudah 2020 maksudnya.
Berarti sudah 82 tahun teman-teman hilangnya. Oh. Nah, bagaimana bisa ada penampakan di tahun 1929 dengan menggunakan kamera yang ada pada saat itu? Jadi kayak gini teman-teman. Foto gambar terkenal bernama Van Hamwood Mill ini diambil pada Januari 1929. Masih menjadi satu perdebatan di mana foto ini diambil di Amerika pada tahun 1929, teman-teman. Ketika seorang pekerja yang ingin mengambil objek sebuah tangga karena ingin membuat laporan pekerjaannya, pekerja yang bernama Walsh ini sebelumnya tidak merasakan adanya keanehan. Ketika mengambil foto tersebut, temannya tidak percaya adanya sosok penampakan foto itu. Dan akhirnya perselisihan di antara teman-teman pekerja pun terjadi. Nah, di sini mereka kebingungan. Mereka melihat sosok bayangan putih melayang, ada gambaran siluet seperti wanita mengenakan baju putih, terus juga rambutnya diikat dengan cara yang kuno, yang diduga sebagai penampakan Van Hamwood Mill. Nah, bagaimana enggak teman-teman? Di sini diketahui kamera yang bernama Zeiss Icon ini masih dalam tahap pengembangan pada saat pada tahun itu, maksudnya di tahun 1929 ini. Di sini ada gambar highlight, dark light, maksudnya digelapkan begitu teman-teman. Terus ada bayangan begitu kan, bisa teman-teman lihat di sini. Menurut teman-teman gimana? Itu beneran atau bohongan? Coba komen di bawah ya. Baru-baru ini aku menemukan sebuah cuitan dari akun yang bernama @slimmyswongos. Nah, akun ini berbagi tentang penampakan sesosok wajah terbalik dari tahun 1910 sampai 1960-an. Jadi, dia share pada tanggal 14 Januari 2020 kemarin nih teman-teman. @slimmyswongos mempublikasikan sebuah foto penampakan sosok orang dengan wajah terbalik yang dipublikasikan pada tanggal 14 Januari 2020, bercerita tentang sosok wajah terbalik ini yang membawa kabar buruk akan adanya kecelakaan. Terlihat di sepanjang tahun 1910 sampai 1960-an. Di cuitan pertama, dia bilang, pria dengan wajah terbalik di dalam banyak foto sepanjang tahun 1910-an hingga 1960-an sering terlihat di antara kerumunan orang yang berkumpul setelah kecelakaan mobil dan kebakaran. Dia tidak pernah terlihat di tempat kejadian. Di cuitan kedua, ia mengatakan lebih banyak penampilan pria dengan wajah terbalik di pesta malam tahun baru di Pangkalan Angkatan Udara pada tahun 1943, di mana seorang pria terluka parah kecelakaan mobil pada tahun 1948 dan kecelakaan kereta pada tahun 1951. Itulah 5 kompilasi foto hitam putih yang memiliki sebuah kisah dan cerita di baliknya dari tahun 1910 sampai 1960-an.
Misteri selalu berdampingan dengan kita di belahan bumi manapun. Maka dari itu, langsung aja untuk like, komen, dan subscribe agar kamu dan kita bisa hororisme bareng-bareng. Dan makasih udah nonton untuk videoku hari ini. Dan bye.